Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ian Nurafi, NIM B71219065, kelas KPI A2 semester 4. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS mata kuliah Teknik Hitoba. Jadi ada 4 pertanyaan yang saya pilih. Yang pertama, jelaskan kriteria pidato yang jelas, tepat, dan menarik menurut Jalaluddin Rahmat. Baik, ada beberapa kriteria pidato yang jelas, tepat, dan menarik menurut Jalaluddin Rahmat. Di antaranya yang pertama, kata-kata harus jelas. Bahasa pidato haruslah jelas, yang artinya tidak menimbulkan makna ganda. Lalu, kata-kata juga harus tepat. Bahasa pidato harus disesuaikan dengan suasana pendengar, jenis pesan, dan suasana acara yang ada. Yang ketiga, kata-kata harus menarik. Bahasa pidato tidak cukup hanya jelas dan tepat, tapi juga harus menarik dan dapat membangkitkan kesan yang mendalam bagi audiens. Lalu soal yang kedua, sebutkan 5 hal yang perlu diperhatikan dalam ketepatan pemilihan kata. Jadi, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan ketepatan kata. Di antaranya yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya dengan ucapan yang tepat. Yang keempat, gunakan lebih banyak kata yang spesifik daripada yang umum dan abstrak. Dan yang terakhir atau yang kelima, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara otomatis. Lalu soal yang ketiga, apa pengertian bahasa menurut Asmuni Syukri? Jadi pengertian bahasa menurut Asmuni Syukri adalah gaya bahasa atau style, merupakan ciri khas pembicara dalam menyampaikan suatu pesan kepada pendengar yang meliputi gerak tangan, gerak anggota tubuh, dan mengerutkan kening, arah pandang, membaca teks pidato, dan sebagainya. Lalu soal yang terakhir, soal yang keempat, sebutkan 3 sudut pandang dalam suasana dalam gaya bahasa. Ada 3 sudut pandang suasana dalam gaya bahasa. Di antaranya yang pertama, suasana singkat. Dalam suasana ini pidato disampaikan secara singkat pula, apalagi dalam suasana keakraban. Yang kedua, suasana yang menimbulkan ketelitian. Dalam suasana ini pidato disampaikan dengan teliti dan tuntas. Dan yang ketiga, suasana superfluous. Dalam suasana ini pidato yang disampaikan dengan keriangan. Baik, selanjutnya ada video yang merupakan tugas pidato dengan audiens minimal 10 orang. Videonya setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih bisa merayakan Idul Adha di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali di Indonesia. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan tabi'in yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kecerahan dalam bingkai Islam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, hari ini kita merayakan hari Idul Adha di bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini jamaah haji di dunia, khususnya di Indonesia, tidak bisa menunaikan ibadah haji seperti biasanya.
karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah Saudi Arabia memutuskan untuk menutup ibadah haji dari negara luar karena pandemi COVID yang tak kunjung reda ini. Tentu ada kesedihan di balik tertundanya jamaah haji kita berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci. Akan tetapi, di balik semua itu, selalu ada hikmah dan tidak ada suatu takdir terjadi tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi manusia. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam bagi yang mampu dan sehat secara jasmani maupun rohani. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji di masa yang akan datang. Selain ibadah haji, di bulan Dzulhijjah ini tepatnya pada tanggal 10, Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memupuk sifat dermawan dan berbagi kepada sesama. Terlebih di masa pandemi COVID tahun ini, sebagian besar masyarakat khususnya yang kurang mampu tentu terkena dampak signifikan dari wabah penyakit ini. Maka, jadikanlah pandemi COVID-19 ini sebagai penyemangat kita untuk lebih sering berbagi, bersedekah kepada sesama umat. Karena sedekah merupakan salah satu amalan yang tidak akan putus sampai dengan yaumil akhir nanti. Insya Allah sedekah kurban kita akan memberikan syafaat di hari pembalasan kelak. Disinilah peran kurban diperlukan sebagai sarana berbagi manfaat, berbagi kasih kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha lahumuha wala tima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhraha lakum litakburullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, demikianlah pidato Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi dan umat muslim pada umumnya. Maka jadikanlah hari raya kurban kali ini sebagai momentum mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.